Tunjuknya setiap utusan Tuhan itu datang membawa ajaran, membawa agama, mengajarkan kesadaran. Untuk apa? Untuk memperbaiki moral, akhlak, etika, budi pekerti. Di setiap ada kerusakan manusia secara mental, spiritual, rohani, maka akan selalu datang utusan Tuhan yang mengajarkan tentang apa? Kesadaran diri, mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebajikan. Contohnya apa? Ketika manusia itu melakukan kejahatan, kezoliman, merusak alam, tidak bisa memanusiakan manusia, tidak melakukan yang melestarikan alam, tapi malah merusak alam. Bukannya kita itu melindungi hewan-hewan yang seharusnya bisa dilindungi, malah dibantai, dimusnahkan. Banyak ini, saking tamak serakahnya. Jangankan alam, hewan saja diburu, dihabiskan, termasuk hewan-hewan yang dilindungi. Begitu juga yang seharusnya ahli spiritual, ahli agama, ahli rohani yang mengajarkan kesadaran, memperbaiki akhlak, moral, etika, malah ikut-ikutan politik. Jadinya apa? Rusak semuanya. Atas nama agama, atas nama ayat-ayat. Cuma untuk apa? Cari kekayaan, kepentingan untuk dirinya sendiri. Dengan imbalan apa? Dapat uang, dapat jabatan, dapat harta. Dari apa? Dari merusak alam, dari tambang-tambang. Jangan nggak tahu. Kalau di pemilu kemarin banyak ahli agama yang menjual ayat-ayat Tuhan, menjual kata-kata mutiara. Dengan imbalan apa? Kekayaan, harta. Noh, dikasih lahan tambang untuk merusak alam. Mereka itu gak sadar. Mereka itu ahli agama, ahli rohani, ahli spiritual, yang harusnya mengajarkan manusia untuk mencapai kesadaran, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Malah ikut-ikutan yang rusak. Malah ikut-ikutan rusak. Ada di ajaran agama, entah itu Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, mengajarkan tentang kalian merusak alam, berbuat curang, berbuat zalim, berbuat kejahatan, berbuat gak adil, berbuat gak bener. Apakah ada leluhur-leluhur kalian itu nyontohin yang gak baik, ngajarin kalian itu jadi orang yang tamak, orang yang serakah, orang yang jahat, orang yang jahil, merampas hak orang lain? Indonesia belum sampai 100 tahun, kelakuan kalian udah melebihi iblis, udah melebihi dajjal, udah melebihi Ya'juj Ma'juj. Dari tanah Jawa, nenek moyang kalian itu nggak diajarkan untuk merampas hak-hak orang lain semena-mena. Kalau leluhur kalian berbuat jahat, itu makanya dia dijajah sampai ratusan tahun. Biar apa? Biar berganti. Yang biasanya kerajaan sukanya perang-perangan, rebut kekuasaan, dihajar habis-habisan sama Tuhan, dijajah sama bangsa lain. Sampailah menjadi Indonesia kok baru umur belum ada 100 tahun sudah merusak alam, semuanya dirusak. Apapun yang ada di hadapannya kok diterjang, sampai gak tahu halal haram, gak tahu hak dan batil. Kalau nama Indonesia cuma digunakan untuk mengambil tanah-tanah adat milik orang-orang pribumi, dijadikan sawit, dijadikan lambang, dijadikan tambang, lebih baik Indonesia itu hancur lebur jadi debu. Biarkan itu pulau-pulau berdiri sendiri. Kalau kalian itu cuma jadi penguasa, cuma jadi pemimpin, pejabat yang korup, yang gak adil, yang gak bener,
Kalian dibilang beragama, punya spiritual, guru spiritual juga, guru rohani misalnya. Apa yang nggak diajarkan yang benar, yang baik? Kok semua kelakuan kayak iblis, kayak setan? Mau jadi apa bangsanya? Korup ya jalan, nggak bener nggak adil ya jalan, ngambil hak tanah orang lain ya jalan. Ini nggak usah jin, nggak usah iblis, nggak usah setan turun tangan, mereka udah takut lihat kelakuan manusia yang lebih dari kejam, lebih jahat dari mereka. Memangnya nenek moyang kalian itu nggak ngajarin adab, nggak ngajarin moral, nggak ngajarin etika? Yang mati biar tarungnya sama yang udah mati, yang jin tarungnya sama yang jin, yang hidup kayak saya ini ya tarungnya sama yang masih hidup. Tarung pakai ilmu, tarung pakai hati, tarung pakai otak, tarung pakai tingkah laku. Mana yang benar, mana yang batil. Orang Jawa kok lali Jawa nih. Memangnya leluhur kalian itu gak ngajarin sopan, gak ngajarin adab, gak ngajarin moral, gak ngajarin etika. Sedekah bumi, sedekah ataupun ngomong-ngomong itu rasa syukur karena diberi nikmat sama Tuhan, bukan tolak bala. Kalau mau tolak bala ya perbaiki kelakuanmu sebagai manusia. Kalau biasanya kalian itu suka jahatin orang, suka berbuat zolim, berhenti, diubah jadi yang baik. Banyak-banyakin berbuat amal. Kalau sudah mati, penyesalan, tobat itu sudah gak ada gunanya. Kayak sombong-sombong yang berpikir ya gak mau bertobat, mana tahu besok itu langsung mati. Mati kalau mati dalam keadaan baik itu alhamdulillah. Lah kalau mati dalam keadaan lagi maksiat, lagi berbuat jahat, nggak kasihan sama badannya, nggak diterima bumi. Manusia kok kelakuannya melebihi binatang. Semua agama itu mengajarkan kebaikan, jalan yang lurus kepada Tuhan yang Maha Esa. Gak ada ajaran agama manapun yang ngajarin kalian berbuat zolim, mengajarkan kalian untuk berbuat jahat, merampas hak tanah orang lain, menfitnah sana sini, jelekin orang sana sini. Agama mana yang ngajarin kalian jadi orang tamak, orang serakah? Leluhur mana yang ngajarin kalian untuk berbuat gak bener, berbuat gak adil? Kalau tarung, ayo tarung. Sesama leluhur, kita punya leluhur. Sama-sama orang Jawa, sama-sama lahir dan besar di tanah Jawa. Sama-sama beragamanya, sama-sama punya Tuhannya. Tinggal mana yang benar, mana yang salah. Tinggal mana yang hak dan yang batil. Biar Tuhan itu yang mengadili setiap perbuatan manusia. Jin ketemu jin, manusia ketemu manusia. Leluhur ketemu leluhur. Gak ada namanya pager gaib. Kalau manusianya perbuatannya zalim, perbuatannya jahat, gak beradab, gak bermoral, gak beretika. Hamba mau mantra kayak apapun, hamba mau pager Pulau Jawa, pager Pulau Nusantara itu, kalau manusianya kelakuannya bejat, gak bener, gak adil, ya tetap aja sama Tuhan dihukum. Pakai apa? Pakai bala bencana. Kalau mau selamat ya mendekatkan diri sama Tuhan.
Kalau mau mati sia-sia ya terserah situ. Kok lama-lama bukannya tambah baik, wah tambah kayak setan.